Shalom, selamat pagi saudara dikasih Tuhan. Happy Sunday. Bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hari ini. Kita bisa menikmati hari yang luar biasa, bahkan bisa datang beribadah kepadanya. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, segala hormat, segala kemuliaan bagi nama-Mu, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur buat hari yang baru, berkat Tuhan yang baru. Pagi hari ini kami rindu dan haus juga untuk kebenaran-Mu. Tuhan bicara melalui renungan pagi hari ini untuk membangun iman kami, mengajar kami, membentuk kami sesuai kehendak Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran yang terbuka. Berikan kami hikmat dan pengertian untuk bisa mengerti setiap kehendak-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah siap ditegur dan siap dihajar. Diambil dari Yesaya 57 ayat 15-19. Beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia, dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung, aku akan menciptakan puji-pujian. Damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat, firman Tuhan. Aku akan menyembuhkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, cara Tuhan menggenapkan rencananya dalam hidup seseorang tak mudah untuk dimengerti. Ada kalanya orang harus mengalami proses, teguran, dan hajaran tangannya. Proses dan teguran hajaran Tuhan itu bisa berupa masalah, sakit penyakit, krisis keuangan, dan kesulitan lainnya. Dalam hal ini, bukan berarti Tuhan mempunyai maksud jahat. Bukan pula Ia tidak mengasihi kita. Tuhan harus berlaku keras dan menyatakan murkanya karena Ia mendapati kita sudah berjalan melenceng dari rencananya. Tak lagi menghiraukan peringatan-peringatannya. Saat ditegur dan dihajar Tuhan, kita benar-benar merasakan perih dan sakit. Tetapi semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebab firman Tuhan katakan, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik bagi anak-anaknya. Dia lebih mengerti akan kedalaman hati kita, lebih dibanding kita. Tuhan menegur dan menghajar kita, agar kita tidak binasa. Di balik teguran dan hajaran Tuhan punya rencana terbaik bagi kita semua, supaya kita hidup benar, kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya, dan kita bisa memerintah satu ketika bersama Dia di surga. Jelas sekali tujuan Tuhan menegur dan menghajar kita agar kita tidak menjadi anak-anak gampang. Teguran dan hajaran Tuhan sering menimbulkan persepsi yang salah dalam hidup kita. Padahal di balik semuanya itu, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami mengerti setiap teguran dan hajaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami pasti punya rencana yang baik. Ajar kami punya hati yang siap dibentuk melalui teguran, melalui hajaran Tuhan, dan mau dibentuk untuk lebih baik lagi dalam kehidupan kami yang kemudian. Bapa di surga, tak lupa pagi hari ini kami juga mau memohon berkat Tuhan
mengalir pada kehidupan kami, keluarga kami, bisnis kami, usaha kami Tuhan. Dan hidup kami menjadi orang-orang yang diberkati dan bisa menjadi saluran berkat buat banyak orang, hingga hidup kami bisa senantiasa memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.